Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Sajidah Latifah dari kelas 12 MIPA 3 akan menjelaskan tentang penyimpangan semu hukum Mandel. Penyakit menurun yang tidak tertaut seks. Penyakit menurut yang tertaut seks. 1. Penyimpangan semu hukum Mandel. Selain anafisme, masih ada beberapa untuk penyimpangan semu hukum Mandel yang seharusnya kamu ketahui. Namun kita tidak akan membahasnya secara detail. Beberapa diantaranya adalah polimeri. Polimeri adalah bentuk interaksi gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah. Polimeri terjadi akibat adanya interaksi antara dua gen atau lebih, sehingga disebut juga sifat gen ganda. Kiptomeri adalah sebuah sifat gen dominan yang tersembunyi jika gen dominan tersebut berdiri sendiri. Tetapi jika gen dominan tersebut berhasil terinteraksi dengan dominan gen lainnya, akan muncul sifat gen dominan yang sebelumnya tersembunyi. Epistatis hipotatis adalah sebuah peristiwa yang muncul ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lain, bukan alelnya. Gen yang menutupi disebut epistasis, sedangkan gen yang ditutupi disebut hopitasis. Komplementer adalah interaksi yang terjadi antara gen dominan dengan sifat yang berbeda saling melengkapi, sehingga munculnya fenotip. Munculnya jika salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud pun tidak akan muncul. Kesimpulannya, aktivisme adalah salah satu penyimpangan semu hukum Mandel yang terjadi karena interaksi antara gen yang menghasilkan filia atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induk. Selain atavisme, masih ada banyak jenis dari penyimpangan hukum Mandel seperti polimeri, kiptomeri, hingga polimenter. 2. Kelainan genetis yang bukan karena terpaut kromosom seks atau gonosom adalah brachydactyly. Brachydactyly merupakan kelainan pada bentuk jari-jari tangan maupun kaki lebih pendek. Brachydactyly dipengaruhi oleh gen dominan yang terpaut pada kromosom tubuh atau autosom. Penyakit menurun yang terpaut pada kromosom seks. 1. Homofilia merupakan salah satu penyakit keturunan yang terpaut pada kromosom X. Penyakit ini ditandai karena adanya faktor kekurangan pembukuan darah. Hal tersebut menyebabkan seseorang penderita penyakit homofilia ketika mengalami luka, maka darahnya akan sulit sukar, membeku. Buta warna merupakan suatu kelainan yang disebabkan ketidakmampuan sel-sel kerucut pada mata untuk menangkap suatu spektrum warna tertentu. Buta warna disebabkan oleh faktor genetis yang terpaut pada kromosom X. 3. Hypertrichosis juga disebut dengan sindrom Absar, merupakan jumlah pertumbuhan rambut yang abnormal pada tubuh. Kasusnya ekstensif hipertrichosis secara umum disebut dengan gen sindrom manusia serigala. Kelainan ini disebabkan oleh gen hipertrichosis terpaut pada kromosom Y, sehingga hanya terjadi pada laki-laki. Anodontia merupakan kelainan langka yang dibawakan oleh kromosom gonosom, yaitu kromosom X, dan munculnya dalam keadaan resif. Anodontia menyebabkan penderita tidak memiliki gigi sama sekali atau ompong. Penderita anodontia tidak memiliki benih gigi dalam tulang rahangnya sehingga gigi dapat tumbuh. Anodontia disebabkan oleh gen resif A yang terpaut pada kromosom gonosom, yaitu kromosom X. Oleh karena itu, anodontia lebih sering dijumpai pada pria pada gen A, menentukan pertumbuhan gigi normal AXA dan alel
resisif A menentukan adontia XAA atau XAY. Penyakit menurun B. Penyakit menurun yang terpaut kromosom autosom. 1. Albino. Albino merupakan kelainan yang disebabkan karena tidak membentuknya pigmen melainkan pada kulit, sehingga penderita memiliki kulit putih atau bulat, rambut pirang atau sensitif terhadap cahaya matahari. Kelainan ini disebabkan oleh gen terpaut pada kromosom autosom dan bersifat resisif. 2. Polidaktili. Polidaktili merupakan suatu kelainan yang diwariskan oleh gen autosom yang bersifat dominan, sehingga penderita akan mendapatkan tambahan jari pada satu atau dua tangan maupun pada jari-jari kakinya. 3. Fenilketonuri atau nuria atau FKU. Fenilketonuri A merupakan gangguan pada kromosom autosomal genetis yang bersifat resisif, sehingga kekurangan enzim penilaian hidroksilase atau PAH. Hal tersebut dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak, sehingga penderita menjadi keterbelakangan dan mental. Penipioka rabinida atau PTC. PTC merupakan senyawa kimia yang rasanya pahit. Sebagian besar orang dapat merasakan rasa pahit pada PTC yang disebut pengecap atau tester, sedangkan yang tidak merasakan pahit PTC disebut non-tester atau buta kecap. Kelainan tersebut disebabkan oleh gen terpaut pada autosom yang bersifat resisif. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.